Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu investor. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai produk kami yaitu Bersih Bersama. Kami akan mempromosikan terkait segala hal tentang produk kami. Mulai dari pertama, untuk pendahuluan. Pertama dari rencana bisnis. Rencana bisnis kami akan membahas latar belakang, produk yang ditawarkan, alasan produk dibutuhkan. Kemudian dari visi misi, kami akan menjelaskan mengenai visi, misi, logo, dan tagline-nya. Untuk latar belakang dari produk Bersih Bersama, yang pertama, Bersih Bersama lahir dari kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Minimnya edukasi tentang manfaat daur ulang, serta keinginan untuk menciptakan kebiasaan peduli lingkungan yang berdampak positif secara sosial dan ekonomi. Bersih Bersama menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan layanan serupa yang sudah ada. Kemudian, produk yang kami tawarkan yang pertama ada fitur jemput sampah. Pengguna dapat mengklik tombol jemput sampah yang langsung mengarahkan ke WhatsApp admin atau pengepul terdekat untuk mengatur jadwal penjemputan. Kemudian, fitur kedua, ada tukar poin. Tukar poin dengan uang, setiap sampah yang dikumpulkan dikonversi menjadi poin. Poin bisa ditukar dengan uang. Kemudian ada fitur ketiga, edukasi daur ulang. Dengan adanya edukasi serta tips tentang cara memilah sampah dan manfaat daur ulang. Kemudian adanya dashboard pengguna, menampilkan ringkasan jumlah poin yang dimiliki, riwayat transaksi, penukaran sampah, jumlah sampah yang terkumpul. Kemudian, mengapa produk kami sangat dibutuhkan? Pertama, praktis. Karena pengelolaan sampah daur ulang melalui fitur jemput sampah yang menghubungkan pengguna dengan pengepul terdekat via WhatsApp. Kemudian, sumber penghasilan. Mengubah sampah menjadi penghasilan tambahan melalui sistem poin yang bisa ditukar dengan uang. Ketiga, edukasi. Memberikan edukasi tentang daur ulang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Yang keempat, kesadaran lingkungan. Mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan melalui pemilihan sampah. Kemudian, visi dan misi dari Bersih Bersama. Visi, menjadi platform digital terdepan dalam pengelolaan sampah daur ulang yang praktis, menguntungkan dan mendukung budaya hidup bersih serta berkelanjutan di Indonesia. Misinya, Kemudian untuk misinya di sini, misi dari produk Bersih Bersama ini adalah bagaimana kami menyediakan solusi penjemputan sampah via WhatsApp yang mengubah sampah ini menjadi nilai ekonomi melalui sistem poin ke uang. Program ini menyebarkan edukasi daur ulang, melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah dan merupakan dashboard digital untuk memantau aktivitas pengumpulan sampah serta poin secara transparan. Kemudian logo, makna logonya ini yang pertama adalah warna hijau dan kuning hijau yang bisa Bapak Ibu lihat. Hijau ini melambangkan kelestarian alam dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, sedangkan kuning atau hijau ini menunjukkan semangat perubahan dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, tempat sampah atau tulisan huruf B yang ada di tengahnya itu adalah melambangkan inti dari bisnis bersih bersama itu, yaitu bersih bersama. Kalau bisa dilihat bahwa bersih bersama ini berlandaskan B dan B. Nah, ini menjadi salah satu tagline-nya juga bahwa bersih bersama untuk pengelola sampah yang lebih baik. B ini adalah inisial dari bersih bersama, menegaskan identitas dari platform aplikasi kita ini. Kemudian yang ketiga adalah percikan hijau. Percikan hijau ini melambangkan transformasi sampah yang menjadi suatu yang bernilai, suatu dengan konsep penukaran poin menjadi uang. Kemudian yang terakhir adalah lingkaran hijau di dasar logo. Ini adalah simbol keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, mencerminkan bahwa komitmen bersih bersama untuk menjaga lingkungan tetap bersih. untuk tagline kami yaitu bersih Bersih bersama bersama untuk untung bersama. bersama. Untuk bersih bersama artinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah secara bijak. Kemudian untuk bersama ini adalah tidak hanya lingkungan yang diuntungkan saja, tapi masyarakat juga dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui sistem poin yang sudah kami sediakan. Oke, itu untuk tagline. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari usaha kami yaitu Bersih Bersama. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai aspek organisasi, perizinan, kemudian ada kegiatan praoperasi, suplai kantor, dan inventaris kantor. Untuk aspek organisasi sendiri, informasi perusahaan. Yang pertama, nama usaha kami yaitu Bersih Bersama. Nama pemilik, yang pertama, Pertama saya Christian Yudi Fitabuni sebagai CEO founder atau CEO.
Dan saya Brekmas Bayu Binjaya sebagai CEO founder dan COO. Alamat kantor atau tempat usaha kami yaitu Perumahan Royal Campus B2, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk struktur organisasi sendiri, yang pertama CEO-nya ada Christian Tabuni, kemudian ada eksekutif, pimpinan tertinggi ada Indah Permana, Cynthia Dewi, Brekmas Bayu, Ardi Wijaya, Ida Kusuma. Departemen yang ada pada usaha kami yang pertama ada Departemen Teknologi, Departemen Marketing, Departemen Operasional, Departemen Keuangan, dan Departemen Partnership. Kemudian, untuk timeline atau kegiatan praoperasi jadwal pelaksanaan yang pertama pada bulan pertama ada persiapan awal dan legal untuk tujuannya itu struktur organisasi final. Kemudian pada bulan kedua ada pengembangan platform, yaitu testing pada platform. Kemudian pada bulan ketiga yaitu fokus utama pada operasional, SOP pengelolaan sampah. Kemudian pada bulan keempat ada konten pemasaran atau iklan untuk usaha kami, tujuannya untuk strategi media sosial. Kemudian pada bulan kelima ada kemitraan, membangun mitra dengan bank sampah lainnya, yaitu testing platform. Kemudian bulan ke-6 ada program pilot, evaluasi dan optimisasi platform. Kemudian bulan ke-7 ada persiapan peluncuran, perluasan area layanan. Kemudian pada bulan ke-8 peluncuran penuh atau event peluncuran resmi bersih bersama. Kemudian ada supply tahunan. Untuk kategori atau barang-barang yang diperlukan yang pertama alat tulis kantor ada 19 jenis dengan total 6 juta 24.000. Kemudian ada alat elektronik 7 jenis 9 juta 281.000. Untuk alat kebersihannya ada 8 jenis 3 juta 876.000. Alat pantry 7 jenis 2 juta 552.000. Untuk alat operasional khusus ada 5 jenis total biaya ada 7 juta 954.000. Untuk total supply kantor ada 29.687 juta rupiah. Lumayan mahal, tapi worth it. Oke, untuk inventaris kantor atau barang bulanan yang bisa diganti. Yang pertama ada peralatan elektronik. Ada 11 jenis, 172.200.000 rupiah. Kemudian ada furniture 11 jenis 65 juta 100.000. Peralatan operasional ada 9 jenis 270 juta 355.000 rupiah. Untuk totalnya sendiri ada 655.000 rupiah. Ini termasuk truk untuk pengangkut sampah. Truknya 480 juta 900 rupiah. Untuk inventaris nih maksud dari saya itu untuk barang yang akan digunakan jangka waktu yang lebih lama daripada tahunan. Saralat sedikit tadi. Kemudian untuk aspek pemasaran. Oke, untuk aspek pemasarannya di sini saya akan menjelaskan secara umum gambaran dari pasar ini. Ada yang pertama adalah segmen pasar. Di sini rumah tangga yang mencari solusi praktis untuk pengelolaan sampah. Kemudian komunitasnya ada RT dan RW yang ingin mengelola sampah secara kolektif, di mana RT RW ini ingin mengelola sampah secara kolektif bekerja sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, pengepul dan bank sampah menjadi mitra pengepul. Kemudian berikutnya target pasarnya adalah rumah tangga perkotaan dengan akses internet dan WhatsApp. Kemudian komunitas peduli lingkungan yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian individu, terutama mahasiswa dan pekerja yang mencari penghasilan tambahan dari sampah daur ulang. Kemudian pengurus RT RW yang ingin memfasilitasi pengelolaan sampah bersama. Jadi kami menyediakan jasa untuk pengurus RT RW ini untuk memfasilitasi pengelolaan sampah bersama. Kemudian positioning atau yang di sini platform digital pengolahan sampah daur ulang yang praktis dan menguntungkan. Kemudian solusi tanpa aplikasi tambahan. Cukup WhatsApp dan web saja. Kemudian platform yang menawarkan nilai ekonomi dari sampah melalui sistem poin. Kemudian berikutnya adalah proyeksi permintaan layanan bersih bersama. Nah, proyeksi permintaan layanan bersih bersama ini, permintaan ini diproyeksikan tumbuh 30-50% per tahun, didorong oleh meningkatnya kesadaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan ekspansi wilayah layanan. Dengan asumsi awal itu 5.000 pengguna. Di tahun pertama diperkirakan meningkat menjadi 7.500 pengguna. Kemudian di tahun kedua menjadi 9.750 pengguna. Di tahun ketiga seiring dengan adopsi teknologi dan efek jaringan komunitas semakin bertambahnya tempat sampah layanan ini.
Kemudian berikutnya adalah rencana penjualan dan pangsa Pasar. pasar bersih bersama. Yang pertama adalah tahun pertama ini volumenya adalah 300 ton, fee transaksi dan sponsorship awal. Target pangsa pasar 2-3%. Kemudian tahun kedua volumenya 630 ton, ekspansi mitra dan wilayah, target pangsa pasar sebanyak 4-5%. Kemudian tahun ketiga volumenya 1.970 ton, diverifikasi pendapatan, target pangsa pasarnya 7-8%. Kemudian berikutnya adalah strategi pemasaran dan pesaing, analisis SWOT bersih bersama. Jadi yang pertama adalah kekuatan praktis via WA dan web, sistem poin tunai, dashboard transparan dan edukatif. Kemudian kelemahannya, platform baru, terbatas wilayah dan modal. Kemudian peluangnya adalah kesadaran lingkungan, tren hijau, regulasi dan CSR. Kemudian ancamannya adalah bank sampah konvensional, kompetitor baru yang mungkin muncul ketika ada saingan-saingan yang lain. Kemudian fluktuasi harga sampah yang mulai meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah 7P strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk, layanan praktis tanpa aplikasi, dashboard, dan sistem poin edukasi sampah. Kemudian price, free to use, dan fee konversi kecil, diskon volume loyalitas. Kemudian promotion, di sini promotionnya adalah iklan digital. Kemudian kami juga ada cetak, ada event mungkin yang dilaksanakan di kampus, referral, influencer mungkin dari influencer-influencer yang ada. Kemudian kampanye sosial di setiap RT dan RW. Kemudian placementnya, placementnya di sini adalah kita jemput langsung dengan pengepul sampah, bekerjasama dengan mitra lokal, tracking digital dan ekspansi wilayah. Kemudian people adalah tim edukator, penjemputan, CS, kemudian digital marketing, magang mahasiswa. Dan prosesnya adalah booking 1 kali klik, kemudian verifikasi sampah, pencarian cepat, dashboard analitik, dan physical evidence. Di sini website profesional, branding tim, kantong ramah, lingkungan, dan sertifikat digital. Kemudian keunggulan face pesaing, produk lebih ringan tanpa aplikasi, kemudian harganya lebih kecil dan transparan, promosinya fokus digital dan komunitas, distribusinya lebih fleksibel, langsung jemput langsung, kemudian prosesnya dan SDM-nya lebih efisien dan user centric. Kemudian bukti fisiknya, identitas brand lebih kuat. Untuk total anggaran pemasaran ada 330 juta rupiah. Kemudian untuk aspek produksi. Kemudian untuk aspek produksinya, yang pertama adalah produk. Di sini platform digital berbasis web ini untuk pengelolaan sampah daur ulang secara paksa dapat dan bernilai ekonomis dan sistem poin yang dapat ditukar menjadi uang. Nah, yang pertama adalah dimensi produk, bantuan aplikasi web interaktif user friendly. Jadi ini berbasis aplikasi web interaktif dan juga user friendly, gampang diakses untuk semua orang, termasuk orang tua. Kemudian ukurannya juga accessible, jadi bisa digunakan di laptop ataupun mobile, di HP pun bisa, dan lain-lain. Kemudian warnanya dilengkapi dengan warna hijau sesuai dengan tagline kita, ataupun makna logo itu, ada warna hijau dan putih, kesan lestari dan inovatif. Kemudian fungsinya adalah jemput sampah, edukasi daur ulang tukar poin. Jadi bukan hanya menjemput sampah di sini, tapi kami juga menyediakan edukasi daur ulang mengenai edukasi sampah yang benar untuk masyarakat di sekitar. Jadi bukan hanya menjemput sampah dan menukar poin saja, tapi berharap masyarakat dapat mengerti tentang bagaimana sih mendaur ulang sampah agar bisa digunakan dengan baik lagi. Kemudian nilai dan manfaatnya adalah yang pertama, intinya adalah solusi digital pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi aplikasi bersih bersama ini menjadi salah satu solusi digital untuk pengelolaan sampah di rumah tangga yang ada di Indonesia secara khusus. Jadi bisa digunakan dimanapun itu dan bisa menjadi problem solving untuk RT RW yang ada di sekitar. Mungkin dalam pengelolaan sampah mereka masih kurang bagus, masih dengan buang sampah sembarangan. Nah, kita hadir untuk memberikan solusi yang baik untuk pengelolaan sampah. Kemudian dasarnya adalah mudah memilah dan menukar sampah bernilai. Jadi masyarakat bukan hanya mudah memilah, tapi mereka punya kesadaran yang tinggi sehingga mereka punya satu keinginan untuk menukar sampah. Jadi dan menukar sampah itu juga ada bernilai ya. Jadi ada hal yang mereka dapatkan. Kemudian harapannya adalah jemput via WhatsApp dan edukasi praktis. Jadi melalui jemput via WhatsApp ini Praktis. lebih praktis lagi. Jadi tidak perlu lagi dengan pendaftaran atau apapun Ya. itu, tapi di sini hanya cukup satu aplikasi yaitu website dan WhatsApp sudah bisa sampah-sampah tersebut sudah bisa dapat diambil. Kemudian berikutnya
adalah fungsi dan kegunaan dari produk bersih bersama ini. Yang pertama adalah fungsi utama, confidence and goods, jadi jemput sampah mudah melalui via WhatsApp seperti yang sudah disampaikan tadi, dan pencatatan poin otomatis. Jadi ketika pengguna menyerahkan sampah, secara otomatis poin sudah langsung terdaftar pada aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian shopping goods, poin dapat ditukar dengan uang ataupun ditabung pun bisa. Kemudian specialty goods, sistem berbasis sampah dan komunitas. Jadi unik. Jadi specialty goods ini sistem, jadi ini aplikasi sistem berbasis sampah. Jadi ini juga mempunyai komunitas seperti yang tadi ada edukasinya. Kemudian ini juga bisa menjadi keunikan di pasar-pasar teknologi sekarang. Kemudian produk industri, jadi potensi kerja sama daur ulang, massal dan mitra bisnis. Dan berikutnya adalah komponen pendukung, bahan baku, sampah kertas plastik, logam organik. Jadi semua sampah ini kami ambil. Kemudian barang modalnya adalah timbangan, kendaraan seperti truk, kemudian motor sampah, server komputer. Server komputer ini bertujuan untuk mendukung aplikasi yang ada. Jadi untuk maintenance seperti dan lain-lain. Kemudian perlengkapan dan jasa, kantong sampah, alat kerja, WhatsApp, API. Kemudian berikutnya adalah proses produksi bersih bersama. Nah, proses produksi aplikasi bersih bersama ini mencakup dua tahap utama. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi yang melibatkan riset pengguna. Jadi kami melakukan riset dulu terhadap pengguna di sekitar di RT RW, bagaimana tanggapan mereka tentang sampah-sampah yang ada di sekitar. Apakah mereka kesulitan dalam menangani pembuangan sampah ataupun kekurangan tempat sampah. Kemudian jadi melakukan riset terlebih dahulu sebelum produksi aplikasi bersih bersama ini. Kemudian desain termuka yang ramah dengan fitur utama, dashboard, penjemputan sistem, poin edukasi. Ini juga kami riset dari aplikasi-aplikasi bersih bersama yang sudah terbuat sekarang, yang sudah ada. Kami sudah riset dan kami coba mengevaluasinya dan menjadi contoh untuk pengembangan aplikasi ini dan fitur-fitur yang ada. Kemudian hingga peluncuran versi web dan integrasi WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah proses operasional, dimulai dari pengguna mengajukan penjemputan sampah, penimbangan dan penilaian jenis sampah oleh mitra atau karyawan yang bekerja, kemudian pemberian poin ke akun pengguna hingga distribusi sampah ke mitra daur ulang. Jadi prosesnya seperti itu kurang lebih. Jadi kayak pengguna mengajukan penjemputan sampah, kemudian mitra pengepul datang ke tempat pengguna yang mengajukan sampah, kemudian pengepul melakukan penimbangan dan penilaian jenis sampah, kemudian setelah itu pemberian poin akan ke pengguna, dan setelah itu sampah yang sudah diterima oleh pengepul akan didaur ulang di tempat daur ulang. Kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan bersih bersama, yang pertama adalah strategi sumber pendanaan usaha modal internal. Jadi yang pertama ini total dana hampir dari semua persiapan atau produksi yang akan kami kerjakan ini totalnya adalah 600 juta rupiah. Kemudian sumber dananya itu dari dana pribadi para pendiri ya, seperti anggota tim inti dan tim-tim yang lain sudah sempat dibacakan tadi. Kemudian penggunaannya ini pengembangan awal platform digital. Penggunaannya adalah pengembangan awal platform digital, pengadaan perangkat dan inventaris kantor, biaya legalitas, dan operasional awal. Kemudian hibah dan dana CSR. Target dananya adalah 250 juta, target awal. Kemudian sumber pengajuan proposalnya adalah pemerintah daerah dan kementerian, KLHK, Kemenparekraf, kemudian lembaga CSR perusahaan swasta, inkubator dan akselerator startup lingkungan dan sosial. Kemudian crowdfunding sosialnya adalah target dananya 100 juta, di mana platform digital donasi untuk mendukung edukasi dan operasional awal, transparansi alokasi dana, dan dampak sosial untuk pemangku. Kemudian pendanaan investasi, peluang yang pertama adalah peluang investasi dari angel investor atau venture capital. Kemudian fokus pada investor dengan latar belakang sosial dan keberlanjutan. Untuk potensi dana yang dimiliki oleh kami, yang pertama ada dari modal internal tim tadi 600 juta rupiah, itu dari dana pribadi dari pendiri. Kemudian ada crowdfunding sosial berjumlah 100 juta rupiah, ini dari target donasi publik. Kemudian ada hibah dan CSR perusahaan 250 juta, proposal ke perusahaan dan pemerintah yang memiliki sosial isu terkait lingkungan.
Untuk total dana yang tersedia ada 950 juta rupiah. Nah, ini investasi awal dan biaya tahunan pertama. Kemudian untuk kebutuhan investasi awal, yang pertama inventaris kantor yang tadi bernilai 500.655.000 rupiah. Kemudian ada suplai kantor aset yang di bawah 1 tahun ada 29.687.000 rupiah. Kemudian biaya pengembangan platform 15 juta rupiah. Kemudian biaya promosi dan pemasaran 330 juta rupiah. Biaya logistik dan perekrutan pengepul 100 juta. Kemudian biaya pelatihan dan pengembangan SDM 50 juta rupiah. Untuk total investasi awal ada 1.032.342.000 rupiah. Kemudian untuk biaya operasional tahunan, pertama ada gaji pegawai dan honor 40 juta per bulan. Untuk tahunnya 480 juta ribu rupiah. Untuk utilitas listrik, internet dan lain-lain per bulannya 1.900.000 rupiah. Untuk tahunan 22 juta 800.000 rupiah. Untuk BBM dan perawatan kendaraan per bulannya ada 3.500.000 rupiah. Untuk tahunannya ada 42 juta. Untuk selanjutnya ada pemeliharaan alat dan gedung. Per bulannya ada 1.600.000 rupiah. Kemudian untuk tahunannya ada 19.200.000 rupiah. Untuk biaya operasional umum bulanannya 900.000 rupiah. Untuk tahunannya 10.800.000 rupiah. Untuk insentif dan pengumpulan kemitraan ada 10 juta per bulan. Kemudian untuk tahunannya 120 juta. Produksi konten edukasi per bulannya 2.500.000 rupiah. Tahunannya 30 juta. Kemudian untuk total operasional tahunannya 724.800.000 rupiah. Untuk modal pendapatan, harga jual ke mitra daur ulang sampai campuran daur ulang 1.000 per kilo. Kemudian untuk fee transaksi, fee conversion point 500 perak per transaksi. Kemudian estimasinya 6 transaksi per pengguna per tahun. Kemudian proyeksi volume sampah dan pendapatan. Untuk tahun pertama pengguna aktif 5.000, sampah per orang per bulan 5 kilo, total volumenya per kilo per tahun 300.000, total pendapatannya 380 juta ribu rupiah. Untuk tahun kedua pengguna aktifnya 7.500, sampah per orang per bulan per kilo 7 kilo, total volume 630 kilo per tahun. Untuk total pendapatannya 773.000 rupiah. Untuk tahun ketiga pengguna aktifnya 9.750, untuk sampah per orang 10 kilo, total volumenya 1.170.000 kilo, lumayan banyak. Total pendapatannya 1.387.000 rupiah. Untuk sumber pendapatan penjualan sampah daur ulang, fee transaksi, konversi poin, sponsor dan hibah, itu sumber pendapatannya. Kemudian untuk laporan laba rugi proyeksi tahun pertama pendapatannya 380 juta rupiah, biaya operasionalnya 724.800.000, laba kotor min 344.800.000, laba bersih rugi operasional. Kemudian untuk pendapatannya tahun kedua 773.000 rupiah, biaya operasional 700.000 rupiah, laba kotor 73 juta, laba bersih kita mendapatkan 50 juta ribu rupiah. Kemudian tahun ketiga pendapatan 1.387.000 rupiah, biaya operasional 750 juta, laba kotor 637 juta, laba bersih 450 juta. Arus kas proyek tahun pertama, kas masuk 950 juta, kas keluar 1.032.342.000, saldo kas min 82.342.000. Tahun kedua kas masuk 773.000 rupiah, kas keluar 700 juta, saldo kas 7 juta. Tahun ketiga kas masuk 1.387 juta, kas keluar 750 juta, saldo kas 637 juta. Untuk menentukan break even point atau BEP, biaya tahunan 400 juta, margin bersih per kilo 500 perak, BEP volume 500.000 kilo per tahun, tercapai di bulan ke-30 awal tahun ketiga. BP waktu total investasi 1.032.342.000. Akumulasi laba bersih tahun 2 atau 3 500 juta. Titik impas modal tercapai di akhir tahun ketiga.
Proyeksi keuntungan dan ROI tahun pertama masih kosong, fokus edukasi dan penetrasi pasar. Tahun kedua laba bersih 50 juta, ROI-nya 4,8%, operasional mulai stabil. Tahun ketiga 450 juta laba bersihnya naik, ROI-nya 43,6%, keuntungan signifikan, potensi ekspansi. Tahun keempat 800 juta, ROI-nya 77%, skala provinsi dan mitra industri meningkat. Tahun kelima lebih dari 1 miliar, sangat banyak, ROI-nya 100% lebih, skala nasional potensi diverifikasi bisnis. Kesimpulan, proyeksi keuangan realistis dan layak, strategi pendanaan bertahap, kontrol biaya yang baik, potensi pendapatan meningkat seiring pertumbuhan pengguna dan mitra. BEP atau balik modal tercapai di awal tahun ketiga. Ini bukan sekedar balik modal, ini modalnya akan lebih terus untuk usaha kami. Kemudian keuntungan signifikan mulai tahun ketiga dan seterusnya. Oke, kami akan membahas terkait laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan dari 16 April 2025, yang pertama aset kas dan setara kas 120 juta, kemudian pasifa hutang usaha kepada pengepul sampah itu 25 juta, hutang usaha 10 juta, hutang jangka pendek lainnya itu 50 juta, kemudian kendaraan seperti truk, arm dan lain-lain itu 480 juta, kemudian hutang jangka pendek lainnya ada 15 juta, kemudian peralatan elektronik yang dipakai itu ada 172.600.000, 172.600.000, kemudian hutang jangka panjangnya adalah 100 juta, kemudian furnitur kantor untuk kantor bersih bersama itu 59.700.000, kemudian mulai dari pendirinya adalah 600 juta seperti yang sudah disampaikan awal. Kemudian peralatan operasional itu 28.950.000. Kemudian hibah dari CSR-nya adalah 250 juta. Kemudian di pos sewa kantor, kantor bersih bersama itu 30 juta ribu. Kemudian crowdfundingnya ada 1 juta. Kemudian aset lancar lainnya adalah 32.900. Kemudian laba yang ditahan ada 200.850.000. Kemudian total asetnya adalah 960 juta 50.000. Kemudian total pasifanya itu adalah 939.150.000. Net asetnya adalah 20.900. Ini bagian keuangannya. Kemudian proyeksi keuangannya berikut adalah uraiannya. Modal pendiri, Yang pertama adalah modal pendiri, hibah dan hibah dan CSR, CSR, crowdfunding, kemudian gaji pegawai dan honor, biaya pengembangan platform, biaya penyusutan peralatan, biaya maintenance platform, utilitas seperti listrik, internet, dan lain-lain, kemudian BBM dan perawatan kendaraan, pemeliharaan alat dan gedung, sewa kantor dan gedung, aspek pemasaran, strategi pemasaran 8P, promosi dan iklan, kemudian di aspek manajemen itu ada biaya operasional umum, insentif pengepul dan kemitraan, kemudian ada produksi konten edukasi, kemudian pendapatan operasional tahun 1 itu adalah pendapatan penjualan sampah dan fee transaksi. Untuk jumlah-jumlahnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada target penjualan bulanan untuk mencapai break-even point, masukkan modalnya, total investasi awal, biaya operasional tahunan, kemudian pendapatan tahun pertama itu penjualan sampahnya adalah 300 juta, fee transaksinya 30 juta, sponsor dan hibahnya itu 50 juta, total pendapatannya 380 juta, rugi operasional pertama itu 344.800, kemudian untuk PIP volumenya adalah biaya tiap tahun 40 juta, margin bersih per kilonya tuh 500 perak, kemudian BIP volumenya tuh 800 kilogram per tahun, kemudian penjualannya tuh sampah mencapai BIP itu yang pertama volume sampah per bulan tuh 800 kilo atau 12 bulan sama dengan 667 kilo per bulan. Kemudian harga jualan itu 1.000 per kilo. Target penjualan bulanan adalah 66.667.000. Kemudian target waktu untuk mencapai BEP adalah tercapai di bulan ke-30 awal tahun ketiga seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Akumulasi laba tahun kedua dan ketiga. Kemudian ROI di tahun ketiga, kemudian 43,6% dari investasi awal. Kemudian target transaksi idealnya adalah penggunaan aktif tahun ketiga 9.750 orang, kemudian volume sampah per orang 10 kg per bulan, total volume sampah tahunannya adalah 1.170 juta, kemudian fee transaksinya adalah 117 juta, kemudian sponsor dan hibahnya ada 100 juta, total pendapatan tahun ketiga 1.378.000. Oke, itu untuk neraca keuangannya. Kemudian untuk perizinan, kami sudah membuat surat perizinan kepada RT, kemudian surat perizinan kepada camat,
surat pernyataan tidak mengganggu lingkungan, kemudian surat rekomendasi RT. Jadi kami memiliki hak untuk membuat usaha di tempat yang kami rencanakan. Untuk daftar biaya perizinannya seperti ini, untuk totalnya adalah Rp860.000. Oke, itu saja untuk penjelasan kami terkait promosi terkait usaha bisnis bersama. Semoga para bapak-bapak, ibu-ibu investor bisa memiliki minat yang lebih untuk usaha kami. Sekian dari saya, Brekmas Bayu Binjaya. Di sini Bro Devita Buni. Terima kasih. Terima kasih.